Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, lagi-lagi saya tetap mendoakan nih buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, ya, kaya, sehat selalu ya. Yang paling penting itu kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun 2022 ini saya mengajak nih buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang nih untuk melunasin hutang, ayo dong semangat. Kita mulai awal tahun ini, kita berharap kita jadikan tahun 2025 ini adalah tahun perubahan untuk diri kita. Kuncinya itu tadi, pertama kita harus punya keyakinan dulu, harus punya tekad yang kuat bahwa insya Allah tahun 2025 ini hidup kita berubah. Semangat, Allah sudah bilang bahwa Allah itu nggak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah sendiri, termasuk diri kita. Kalau kita mau berubah, ayo niat berubah. Bismillah, semalam sudah saya jelaskan di videonya itu. Katakan setiap doa itu, Bismillah ya Allah, tahun 2025 ini insya Allah hidupku berubah, hutangku lunas, impianku tercapai, hajat-hajatku terkabul, punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Harus punya tekad begitu. Jangan Anda terlalu berfokus pada masalah yang Anda hadapin. Masalah tetap hadapi, masalah tetap dijalanin, karena memang itulah liku-liku kehidupan, itulah fakta kehidupan yang harus kita jalani, bahwa hidup ini itu harus, bukan harusnya, hidup ini itu memang pasti banyak masalah dan banyak ujian. Jadi tetap semangat, dan rumusnya itu saya selalu katakan bahwa Allah itu sudah ukur kemampuan kita. Allah itu nggak mungkin kasih masalah, kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya kalau Anda saat ini sedang diuji, kasih banyak masalah, itu artinya Anda mampu. Tinggal bagaimana Anda menyikapinya. Kalau Anda melibatkan Allah, insya Allah semuanya baik-baik aja. Yang membuat ribet itu, yang membuat berat itu, karena kita nggak melibatkan Allah. Anda berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah, ya dengan logika Anda, mengandalkan relasi, mengandalkan ilmu. Saya katakan jangan teman-teman, tetap libatkan Allah. Insya Allah hidupnya enteng, insya Allah masalahnya mudah selesai, insya Allah jalan-jalan keluar, petunjuk itu akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya, di video kali ini tuh saya ingin bahas step langkah awal apa yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini ya, untuk kita bisa mentargetkan ya hutang kita bisa lunas. Nah, semalam kan video sudah saya singgung bahwa kalau mau ikut cara saya, monggo silakan. Ini saya share, semoga bermanfaat. Nah, ikutin tonton video sampai selesai. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ya ke langkah awal. Saat Anda sedang berjuang melunasin hutang, atau gini deh, Anda saat ini lagi banyak masalah rumah tangga, masalah rezeki, terkhusus nih masalah utang nih ya, teman-teman yang WA ke saya banyak yang masalah utang ini. Rumusnya langkah awalnya satu ini saya katakan, taubat. Ayo, ini hari ini kita bahas tentang taubat teman-teman semua, nggak ada cara lain. Langkah awal yang harus kita lakukan kalau ingin masalah kita selesai, rezeki kita lancar, termasuk utang kita lunas, satu, taubat. Itu hari ini saya bahas itu, nanti insya Allah di video saja akan kita lanjutkan biar supaya lebih terinci ya. Satu, taubat. Itu kuncinya teman-teman semuanya. Harus taubat. Mulailah dari awal, mulailah Anda bertekad untuk memperbaiki diri, terkhusus memperbaiki hubungan kepada Allah. Taubat. Caranya bagaimana? Nah, caranya malam hari Anda sholat, usahakanlah bangun tengah malam, atau kalau nggak bangun tengah malam, ya selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya, Anda sholat taubat 2 rakaat. Niatkan, ya Allah, mulai hari ini hamba bertobat, hamba ingin memperbaiki diri ya Allah, mohon bimbing, mohon petunjuk ya Allah. Benar-benar Anda bertobat, bertekad untuk benar-benar memperbaiki hubungan pada Allah. Karena insya Allah kalau kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, insya Allah semuanya akan dibereskan sama Allah. Dengan caranya, bukan dengan cara kita. Jadi taubat. Nah, cara taubat itu adalah memperbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Ini kunci sebenarnya ya. Saya di banyak buku saya baca, bahkan di guru-guru, di kiai kita, para habib ya, kalau kita nonton di YouTube itu, sebenarnya dengan satu amalan istighfar aja bisa menyelesaikan semua berbagai permasalahan, termasuk hutang. Manfaat dari istighfar itu luar biasa. Saya nggak terangkan, pasti nanti panjang lebar. Nanti Anda bisa lihat deh di channel YouTube guru-guru kita yang lebih kuat lagi dari hukumnya. Tapi saya mengambil bahasa keseharian saja supaya mudah dimengerti. Bahwa gini teman-teman semua, salah satu penyebab hidup kita susah, rezeki kita itu sulit, itu karena dosa kita. Termasuk kalau hutang kita ini banyak, secara sadar atau nggak sadar, itu karena memang dosa kita, kesalahan kita. Coba deh introspeksi diri.
Saya dulu begitu. Saya semuanya itu saya konversikan ke dalam dosa saya. Saya kesulitan, rezeki saya sulit, kemudian hutang saya kok nggak lunas. Itu saya menyadari bahwa semua ini karena dosa saya. Saya nggak nyalain karena begini, karena itu, enggak. Saya nggak mau, semuanya real karena dosa saya. Maka saat itu langkah awal yang harus saya lakukan adalah bertobat sama Allah. Banyakin istighfar. Beristighfar selesai sholat, istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malam hari saya mentargetkan tuh selesai sholat taubat itu istighfar 1000 kali. 1000 kali teman-teman semuanya, nggak kurang. Ya pokoknya saya mewajibkan diri saya setiap hari itu harus beristighfar 1000 kali. Benar-benar minta ampun, introspeksi diri, benar-benar ya, bertobat sama Allah. Jadi pun Anda harus begitu. Nggak bisa teman-teman kalau Anda itu terlalu mengandalkan usaha, mengandalkan teman, mengandalkan saudara, pekerjaan. Nggak bisa. Semuanya itu dalam genggaman Allah. Allah yang atur semuanya. Maka libatkan Allah. Perbaikin ibadah kita, perbaikin hubungan kita sama Allah. Ayo, perbaikin hati kita, perbaikin pikiran kita. Banyakin istighfar, minta ampun sama Allah. Coba deh mulai hari ini targetin deh. Minta ampun aja sama. Saya pernah di video saya itu saya katakan ya bahwa 1 bulan bahkan lebih tuh saya pernah nggak minta apa-apa sama Allah ketika beribadah selesai sholat. Saya hanya minta ampun aja sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, hamba menyadari bahwa ini karena dosa dan kesalahan hamba. Ampuni hamba ya Allah. Hamba nyerah, hamba mentok ya Allah, hamba nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, semoga jadi jalan ampunan ya Allah. Pokoknya minta ampun terus sama Allah. Coba dilakukan. Pasti yang Anda rasakan berbeda jika selama ini Anda meminta doa. Jika selama ini Anda minta sama Allah, minta utang lunas, minta rezeki lancar, minta ya apa yang menjadi hajat Anda, ya boleh, monggo saya silakan saja. Tapi coba deh lakukan. Anda fokus minta ampun sama Allah. Kejar aja dulu ampunan Allah. Berkali-kali saya sampaikan, dah solusi entar aja dulu. Entar aja, meskipun saya paham ya kan bayar hutang kan harus pakai uang Pak Ustaz. Iya saya ngerti harus pakai uang, tapi kalau uang Anda nggak punya uang, Anda nggak punya pekerjaan, harus bagaimana? Kan bukan kita nggak mau bayar hutang, bukan kita nggak mau bekerja. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, tapi belum Allah buka jalan. Belum kasih Allah pekerjaan, belum dikasih Allah uang untuk bayar hutang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, ke Allah aja dulu. Ke Allah, kejar aja dulu ampunan Allah tuh. Biar aja nanti Allah yang kasih jalan sendiri. Apa bisa? Ya pasti bisa. Allah kuasa dengan caranya, bukan dengan cara kita. Makanya target yang paling utama itu bagaimana kita bisa menyelesaikan amalan-amalan kita itu tadi, istighfar. Tapi tetap ya teman-teman saya katakan, jangan saya katakan begini, berpikirnya nggak kerja, nggak ikhtiar. Jangan, harus tetap bekerja. Anda lagi seorang pedagang, ya pedagang, seorang guru ya tetap ngajar, seorang karyawan ya tetap bekerja. Cuma porsinya tuh coba deh di dalam hal memperbaiki hubungan sama, coba totalitas. Tinggikanlah persentasenya itu 80%. Ikhtiar langit 20% ikhtiar dulu. Pasti ada jalan keluar. Itu yang saya lakukan. Tuh amalannya udah satu amalan mulai dari awal nih. Sebenarnya amalan itu kan banyak, ada sholawat, ada istighfar, ada tahajud dan sebagainya. Coba satu amalan itu dulu, teman-teman semuanya. Nah, jadi itu ya, teman-teman semuanya ya, cara saya langkah awalnya itu bertobat sama Allah. Banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Habis maghrib, sholat taubat 2 rakaat, kemudian beristighfar 1000 kali. Boleh malam hari, pokoknya yang nyamannya waktu Anda ngerjakan itu. Kalau saya sholat taubat tuh habis maghrib ya, 2 rakaat, kemudian beristighfar 1000 kali. Kemudian ini yang paling penting ya, Anda kalau lagi dalam riadah itu jangan berpikirnya pada hasil, jangan. Ini juga yang WA ke saya banyak, Pak, saya sudah istighfar, saya sudah sholawat, saya sudah tahajud, saya sudah ngamal semuanya, keajaiban belum datang, pertolongan belum datang. Itu tuh fokusnya jangan pada keajaiban, fokusnya jangan pada hasil. Lakukan saja secara istiqomah, percaya deh teman-teman semuanya. Kalau kita tuh mengamalkannya dengan ikhlas, kemudian kita sabar dan baik sangka sama Allah, kita tetap lakukan saja. Apapun hasilnya kita serahkan sama Allah. Percaya deh, pasti Allah buka jalan. Gak mungkin enggak. Yang punya dunia ini itu Allah. Gak mungkin dong Allah itu gak nolong. Gak mungkin Allah itu bohong terhadap janji. Gak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuma kadang-kadang kita ini gak sabar, terburu-buru, maunya itu harus instan, maunya itu harus cepat. Ya saya memahami bahwa dikejar utang, dikejar harus nggak ada ini ya, nggak ada jeda waktu, begitu ditagih maunya harus bayar. Ya saya memahami pasti nggak enak rasanya, tapi apa mau kita buat? Itulah fakta hidup yang harus kita jalanin, dan pada akhirnya
itu takdir kita. Ya mau nggak mau kita harus kita jalani, harus kita terima itu. Sekarang kan bagaimana mindset kita berpikirnya supaya kita tuh sabar, supaya kita tuh ikhlas. Ya emang resikonya begitu, jadi kita nggak bisa protes. Mau protes gimana? Anda mau menjelaskan bagaimanapun terhadap orang yang menagih itu, pasti yang dia mau itu nggak banyak alasan. Mau dia tuh ditagih utang, ya harus ada uang. Kan seperti yang saya katakan tadi, bukan kita nggak mau bayar utang, tapi karena memang kita belum ada uang, bukan kita nggak mau kerja, karena memang kita belum ada kerjaan, kan itu kan. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, yuk mulai hari ini perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Insya Allah langkah kita untuk memperbaiki hubungan sama Allah, memperbaiki diri, kemudian memperbanyak ibadah, perbanyak istighfar, dan insya Allah Allah buka jalan. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.